Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai aliran atau mazhab hipnoterapi yang ada di dunia. Dalam praktek hipnoterapi, masyarakat kan tidak tahu nih, sebenarnya ada jenis hipnoterapi apa. Umumnya mereka hanya tahu hipnoterapi. Tapi sebenarnya hipnoterapi ini secara garis besar terbagi menjadi dua aliran atau mazhab. Dan setiap mazhab ini punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Yang pertama adalah mazhab atau aliran pantai timur Amerika, East Coast. Aliran pantai timur ini lebih mengandalkan teknik terapi berbasis sugesti. Yang satu lagi adalah mazhab pantai barat Amerika atau West Coast. Aliran pantai barat Amerika ini lebih mengutamakan terapi berbasis hipnoanalisis. Apa bedanya? Terapi berbasis sugesti ini terapi yang sifatnya tidak mencari, menemukan, kemudian memproses akar masalah. Jadi kalau klien punya masalah, terapis mendengar apa masalah klien, kemudian terapis akan memberikan sugesti sebagai obat atau solusi bagi masalah klien. Dan ini biasanya dilakukan berkali-kali untuk bisa efektif. Proses terapi berdasarkan teknik sugesti ini biasanya hanya sekitar 30 menit lah. 1 jam sudah sangat lama itu. Jadi yang dilakukan oleh si terapis adalah satu, lewat sesi wawancara, nanti kan ketahuan nih masalah klien apa. Kemudian terapis menyusun skrip sugesti. Setelah terapis menyusun skrip sugesti, dan ini menyusun skrip ada aturannya ya teman-teman ya. Dari yang saya pelajari, minimal ada 13 aturan baku. Ada lagi pakar menambahkan beberapa langkah penyusunan skrip, sehingga total itu ada 16 aturan yang harus diikuti dalam menyusun skrip sugesti agar bisa efektif membantu klien. Bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seperti yang diharapkan. Setelah bisa menyusun skrip dengan baik, kemudian si terapis ini perlu bisa membawa atau menuntun kliennya masuk ke kondisi hipnosis yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan terapeutik. Jadi tidak asal induksi. Si terapis harus paham benar, harus tahu betul di mana kondisi hipnosis yang telah dicapai oleh si klien, berapa dalam. Nah, apabila terapinya menggunakan sugesti saja dalam rangka membantu klien mengatasi masalah, maka kedalaman hipnosis atau trans yang dicapai oleh klien sebaiknya sedalam mungkin. Jadi semakin dalam, semakin bagus dampak yang bisa dihasilkan. Tetapi apabila terapisnya menggabungkan antara sugesti yang sifatnya verbal dan sugesti yang sifatnya visual, maka tidak boleh terlalu dalam. Idealnya kalau menggunakan kombinasi verbal dan visual, maka klien perlu berada di kedalaman profound somnambulism. Ini deep trance. Tapi kalau misalkan hanya verbal saja, maka sangat dianjurkan klien masuk ke dalam kondisi kedalaman ekstrim. Benar-benar dalam. Kemudian hipnoterapi berbasis hipnoanalisis. Ini beda. Mereka yang belajar teknik hipnoanalisis pasti bisa sugesti, walaupun jarang digunakan ya. Kemudian untuk bisa memproses dan membantu klien menyelesaikan masalah, para hipnoterapis yang menggunakan teknik hipnoanalisis, satu, pasti melakukan wawancara mendalam, sama seperti yang terapis menggunakan teknik sugesti. Nah, bedanya adalah kalau terapis menggunakan sugesti, mereka memberikan sugesti sebagai solusi, maka terapis yang menggunakan teknik hipnoanalisis setelah wawancara akan melakukan induksi. Sama juga dengan yang sebelumnya ya. Bedanya di sini, di fase untuk menyelesaikan masalah. Terapis berbasis hipnoanalisis akan menggunakan teknik-teknik mencari, menemukan kejadian paling awal atau akar masalah, kemudian memproses tuntas akar masalah ini. Dan biasanya pada saat dilakukan proses pencarian ini tidak langsung jumpa akar masalah, tidak semudah itu. Biasanya bisa melewati 1 atau 2 atau beberapa
kejadian-kejadian sebelum akar masalah berhasil ditemukan. Jadi semacam rangkaian. Bisa 3 kejadian baru jumpa akar masalah, atau 2 kejadian baru jumpa 1 akar masalah. Nah, apapun kejadian pada akar masalah dan kejadian-kejadian lanjutannya yang ditemukan dalam proses pencarian ini harus diproses tuntas. Tentu saja akan sangat teknis kalau saya jelaskan di sini ya. Intinya seperti ini. Dicari, ditemukan, diproses sampai tuntas. Ada hal yang menarik teman-teman. Di Indonesia, saya Adi W. Gunawan dengan Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology, saya melatih para hipnoterapis klinis dan kami praktek bersama, membantu banyak klien. Kami menemukan ada banyak hal yang tidak ada di literatur. Jumlah terapis kami cukup banyak sehingga mulai tahun 2005 hingga saat ini secara akumulatif bisa dibilang kami melakukan konseling terapi lebih dari 100.000 sesi. Ada banyak hal penting dan menarik yang kami temukan. Dan ini kami diskusikan di dalam grup. Kami punya grup khusus untuk para alumni. Dan akhirnya dari sini berkembanglah yang saya sebut dengan mazhab AWGI. Mazhab AWGI ini sedikit beda dengan mazhab Pantai Timur dan Pantai Barat Amerika. Kenapa? Karena yang kami lakukan adalah mazhab kami ini sifatnya eklektik integratif. Apa maksudnya? Saya mengembangkan teori sendiri, saya mengembangkan protokol sendiri dalam terapi yang digunakan dalam membantu klien-klien. Dan saya memasukkan, saya mengambil, menghimpun, mengintegrasikan, menggabungkan, mengembangkan ke level yang lebih advance berbagai teknik yang ada di dalam dunia hipnoterapi yang sejalan atau inline dengan landasan teori dan protokol terapi yang saya kembangkan. Eklektik maksudnya saya mengambil yang terbaik yang ada. Integratif maksudnya saya menggabungkan ini semua sehingga menghasilkan teknik-teknik baru atau protokol yang jauh lebih advance, jauh lebih efektif dalam membantu klien mengatasi masalah mereka. Dan saya yakin teman-teman saya, para trainer pengajar hipnoterapi, pengajar hipnosis di Indonesia juga pasti mengembangkan hal yang berbeda, menjadi keunikan mereka. Dan saya yakin ke depan akan ada mazhab yang lain. Tidak hanya mazhab Pantai Timur Amerika, mazhab Pantai Barat Amerika, mazhab AWGI, dan pasti akan juga ada mazhab-mazhab yang lain yang dibangun oleh teman-teman. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.